Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Kedua, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Lalu, di sini laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah: 1. Hasil usaha. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Kedua, penanaman modal. Ketiga, pengurangan modal. Keempat, modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan, sering disebut neraca, adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan itu pertama ada aset, kedua ada kewajiban, dan terakhir ada ekuitas. Di sini langsung aja kita ke Excel-nya. Di sini saya sudah membuat tabel untuk laporan laba rugi. Untuk mengisi kode akun dan nama akun, kita ke sheet akun dulu. Di sini kita copy aja dari pendapatan sampai beban lain-lain. Nah, setelah itu untuk jumlahnya, ini dulu deh. Untuk rumusnya sama dengan lookup B9 daftar akun 2 false tutup kurung enter. Ini kita tarik aja sampai bawah. Nah, setelah itu untuk jumlahnya di sini itu ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan sum if lalu
kita ke neraca lajur, lalu kita klik yang B, lalu kita ke laba rugi lagi, lalu setelah itu kita klik yang B10, titik koma lagi, pencet. Tadi kan udah laba rugi, kita klik yang B10, lalu kita ke neraca lajur, kita klik yang H, lalu tutup kurung, ditambah sum if, lalu kita klik yang B, lalu titik koma, lalu kita ke laba rugi lagi, kita klik yang B10 lagi, ini kelebihan, setelah itu titik koma, kita ke neraca lajur lagi, kita klik yang I, lalu tutup kurung dan enter. Ini udah ada hasilnya, langsung aja kita tarik sampai bawah. Nah, setelah udah, di sini kita isi jumlah pendapatan. Lalu di sini kita isi sama jumlah biaya. Dan di bawahnya kita isi sama laba rugi. Nah, di jumlah pendapatan itu rumusnya sum, kita blok, sama dengan sum, kita blok, kurung, enter. Lalu yang jumlah biaya juga sama, sum, tutup, tarik sampai bawah, enter. Lalu untuk laba ruginya, jumlah pendapatan diambil jumlah biaya, enter. Ini udah ada hasilnya 70.500.000. Ini kita rapihin dulu. Ya, selanjutnya kita akan membuat laporan laporan perubahan ekuitas. Untuk kode akunnya kita ambil dari sheet akun. Kita ambil dari ekuitas sampai laba bersih. Kita ke sini. Untuk laba ditahannya ini kita hapus saja. Nah, lalu di sini sama kayak tadi rumusnya fill up B9 daftar akun 2 false tutup kurung, enter. Tarik. Untuk jumlahnya di sini rumusnya itu sama dengan sum if, kita ke neraca lajur, maaf tadi keluar. Kita ke neraca lajur, lalu kita klik yang B,
B ini maksudnya. Setelah itu, kita balik lagi ke sini. Salah, ini rumusnya salah. Ulang. Sama dengan sum if ke neraca lajur, kita klik yang B, titik koma, lalu kita ke arus kas lagi, lalu kita klik yang B10, terus titik koma ke neraca lajur lagi, lalu setelah itu kita klik yang K, setelah itu tutup kurung minus sum if neraca lajur, kita klik yang B, lalu titik koma kita ke arus kas, kita klik yang C10, setelah itu titik koma neraca lajur lagi, kita klik yang J, tutup kurung, enter. Nah, ini kan udah ada. Lalu untuk yang laba bersih sama dengan kita ke laba rugi, kita klik yang ini, enter. Nah, untuk totalnya itu sama dengan sum, kita blok, ini hasilnya. Di sini kita tulis jumlah ekuitas. Nah, sudah jadi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.